Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa kasih Yesus. Mari saat ini, yang bawa handphone boleh di silent dulu. Jadi nanti kita bisa persekutunya konsentrasi, tidak terganggu apapun juga karena kita mau datang, kita benar-benar mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau datang ke Tuhan Yesus, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Sudah semuanya? Yang duduk di belakang, itu syafaat ya, boleh. Yang masih agak di belakang, boleh maju biar makin fokus, tidak terganggu yang di depan-depannya ya. Monggo, maju. Oke, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan karena Dia Tuhan yang layak kita puji, yang layak kita sembah, Dia yang mulia. Kita mau tepuk tangan, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau rasakan kebahagiaan dan sukacita yang dari Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari kita terus bersorak-sorai hanya untuk Tuhan pada malam hari ini. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Kita mau angkat tangan kita. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Berikan tos kanan kiri, depan belakang, sampaikan kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan. Boleh senyum ke kanan kirinya. Kita mau berbagi sukacita yang dari Tuhan pada malam hari ini. Mari, setelah ini mari kita sama-sama mau tepuk tangan di atas kepala kita ya. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagimu Tuhan, segala puji-pujian kami pada malam hari ini. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya.
kami semuanya sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Mari saya persilahkan, boleh duduk kembali. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau memulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kami memuji, untuk kami memuliakan Engkau. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan cinta-Mu yang sungguh besar pada kami. Engkau yang begitu menyayangi kami. Engkau yang memandang kami sangat berharga di hadapan-Mu. Engkau yang memilih setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Tidak pernah Engkau sekalipun meninggalkan kami. Sekalipun kami jatuh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai kami tergeletak. Tetapi tangan-Mu Tuhan terulur bagi setiap kami, mengangkat kami, dan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, Engkau sungguh baik. Dan malam hari ini, kami mau serahkan diri kami mau berikan hidup kami ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persekutuan doa kami dari awal hingga akhir di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau ingat di saat Tuhan Yesus memikul salibnya. Dia berjalan ke Golgota. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. 3 kali Tuhan Yesus jatuh. Tetapi karena cintanya, Dia terus berusaha untuk kita. Karena cintanya dan sayangnya kepada kita, Dia mau memanggul salibnya sampai ke Bukit Golgota dan tersalib di kayu salib. Mari saat ini kita mau serahkan setiap kekhawatiran kita, setiap pergumulan kita, setiap kesakitan kita. Kita mau serahkan di bawah kaki salib. Karena Tuhan berkata, kesengsaraanmu itulah yang aku pinggul. Ketakutanmu, kekhawatiranmu, itulah yang aku pinggul di kayu salib. Mari saat ini, malam hari ini, saya ajak kita semua mau memberikan diri kita, pikiran kita, jiwa kita, semuanya hanya untuk Tuhan. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau berikan rasa cinta kita, sayang kita, Tuhan. Aku mencintai Engkau, aku menyayangi Engkau. Sekalipun kami terjatuh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang sungguh besar. Mari saat ini kita mau naikkan syukur kita buat kasih setia Tuhan. Karena Dia telah membuktikan cintanya bagi setiap kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu Tuhan. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Engkau kami cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan buat kasih dan cinta-Mu atas setiap kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur Yang ada pada setiap kami ini yang Tuhan, ada padaku. semuanya milik-Mu. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. hanya Engkau Tuhan tempat kami berharap. Tempatku berharap, Berjalan bersama-Mu Tuhan, Berjalan kami tidak akan goyah. bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau angkat kedua tangan kita. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Inilah rasa cinta kami Tuhan. Namanya Kau ku cinta. Katakan dengan segenap hatimu, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita mau angkat kedua tangan kita mau katakan dengan segenap hati, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Pegang setiap tangan kami Tuhan, tuntun Berjalan setiap langkah kami. bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab peganglah tangan kami ini Tuhan. kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Angkat setiap ucapan syukur-Mu. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Yesus.
Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat baik, Allah yang sangat menyayangi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik. Mari ungkapkan setiap rasa syukurmu saudara-saudariku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidupku. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih buat keluarga, kesehatan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan. Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan pada malam hari ini. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkaulah Rajaku Tuhan. Engkau Rajaku, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami ini, yang berkuasa bertahta, yang bertahta, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, aku dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah Rajaku Tuhan, Kau Rajaku, oh, yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita angkat kedua tangan kita, biar Engkau Tuhan yang dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kaulah Rajaku, Kau Rajaku, bertahtalah Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. yang bertahta, Berkuasalah, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah Rajaku. Yesus Tuhan. Kau Raja. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Rajaku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita percaya dengan Tuhan kita berjalan. Dia menuntun tak langkah kita. Dia selalu memegang kehidupan kita. Inilah kami Tuhan, pegang tangan kami,
Tuntun langkah kami tidak ragu karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Tuntun langkah. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. kuasa-Mu tercurah pada malam hari ini Tuhan. Tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku Tuhan, ku yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. katakan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. kuasa-Mu tercurah. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah malam hari ini Kuasa-Mu Tuhan. tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya, kalau kita selalu berjalan bersama Tuhan, boleh angkat tangannya. Kita tidak pernah ragu karena Tuhan selalu menuntun kita. Walaupun kita jatuh, Amin. gak usah takut karena Tuhan angkat kita. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan. Dari kemuliaan sampai Dari kemuliaan. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya Tuhan, kami percaya, kami terus berjalan bersama Engkau. Amin. Silahkan duduk. Kita semua percaya ya, kalau Tuhan selalu menyertai langkah kita. Amin. Amin. Mari saat ini saya undang buat teman-teman yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan di saat berjalan bersama Tuhan. Mau jatuh, Tuhan bangunkan lagi. Jatuh, Tuhan bangunkan lagi. Dia Bapa yang setia. Mari saya undang yang mau membagikan kesaksiannya berjalan bersama Tuhan. Oh, Bu Sugeng. Tepuk-tepuk ya. Oke. Monggo Bu. Wah, nah ini pengalamannya banyak. Boleh Bu diambil waktunya.
Terima kasih, selamat malam. Berkah dalam. Saya mau men-sharingkan kebaikan Tuhan dan iman itu adalah merubah segalanya. Maaf, ini bukannya kami protes dan bukan kami menghakimi, enggak. Kami hanya merasakan bahwa iman itu merubah segalanya. Karena kita itu di P4 itu sudah sepuh-sepuh semua, sudah tua-tua. Kakinya sakit semua, enggak ada yang enggak sakit, semua sakit. Tapi dengan memuliakan Tuhan dengan semangat waktu PDB. Saya pulang dari PDB langsung turun mobil, langsung bilang Pak Cepot ya terima kasih ya. Terus aku langsung lepas tas, langsung duduk di depan salib. Aku bilang, Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih bahwa kemurahan-Mu yang luar biasa untuk P4 yang sudah tua-tua dan sudah kakinya sakit semua, tapi masih dapat memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Dan ampunilah juri-juri yang tidak ampunilah juri-juri yang tidak kurang teliti kalau buat saya. Tapi enggak protes loh, aku enggak protes ya. Maaf, enggak protes, enggak kepengen menang enggak. Tapi dulu waktu saya masih ikut PKK masih muda, itu pernah ada seminar juri. Nah, saya ikut. Ya. Di situ memang mengenai juri, seumpama penilaian untuk masakan, tumpeng umpamanya. Itu kalau pakai apa Bu? Nanti salah ngomong. Srepes itu itu mengurangi nilai. Dan kalau untuk seperti kemarin itu menurut saya, tapi enggak protes loh ini loh ya. Enggak protes. Menurut saya untuk P4 loh ini seragam oke. Tua-tua oke. Sakit kaki oke. Terus ternyata kok kalah ya yang dengan musuhnya yang tidak seragam. Pakai sandal. Waduh. Itu ya, semoga. Tapi saya sudah doa, Tuhan ampunilah juri-juri yang kurang. Sudah. Saya sudah berdoa. Semoga, tapi dari iman, dari saya ikut PD, ikut sel, bisa mengendalikan diri. Seumpama ini titik yang dulu belum ikut PD, belum ikut sel, wah marah di situ aku. Tapi berhubung sudah ada PD, ada sel, ada iman, sukacita dengan pulang dengan tidak ada ganjilan juga kita, kalah gitu. Sebetulnya menang gitu. Ya, loh, iya, seragam sudah mengurangi nilai, apalagi sandal. Kita orang tua-tua yang tidak punya sepatu, pinjem cucunya loh. Sampai ada yang lobok dibawa loh. Ya, ini kebaikan Tuhan. Bisa bersyukur bahwa kita masih sudah tua, masih semangat, dan di dalam lomba itu tidak ada yang merasakan kakinya sakit, dan itu hanya latihan 1 kali. Terima kasih. Berkah dalam. Mantap. Justru Bu Sugeng juaranya.
Loh, saya itu salut loh sama yang ini sel glamor, kompak ya. Ada di apa itu jirigen. Ah ya, luar biasa. Latihan jauh-jauh hari. Tahu kok Bu Sugeng, hebat. Sampai menyempatkan menyempatkan waktu untuk latihan, hebat. Ini namanya contoh dan teladan buat saya, buat kita semua. Sampai memutih rambutku, aku akan tetap setia pada Tuhan. Semangatnya itu loh, kita beri tepuk tangan. Bu Sugeng, nanti boleh itu ketemu sama Ko Ivan yang juara 1. Nanti minta jatah. Mau berbagi enggak ya kok? Kurang ya kata kemarin curhatnya. Monggo yang juara 1 boleh sharing ke depan. Ayo, ditunggu, ayo. Hah? Ya. Mari teman-teman kita saksikan juara dari Yel. Loh, narise. Coba dibuktikan dulu. I love you. Oke. Kotono pengen lihat. Besok aja, besok. Nggak bisa. Spesial. Oke, shalom semuanya. Ya kalau mau sharing yang tentang Yel itu saya bersyukur banget gitu. Jadi sebenarnya memang tidak ada, sebenarnya sudah hampir skip gitu ya. Maksudnya nanti kalau misalnya kita Yel skip aja lah ya udah ya skip. Tapi saya tuh kok yang rasanya nggak enak gitu. Maksudnya kan anggota PDKY dan di PDB itu kan juga kita harus ada satu kesatuan segala macam lah ya. Nah di situ saya berdoa, tiba-tiba ya muncul ide itu, saya lemparkan ke grup, ada teman-teman yang responnya juga bagus. Nah akhirnya satu kendala kami itu adalah kita tidak bisa latihan. Saya tidak tahu sama kelompok yang lain, tapi pada waktu itu saya tidak tahu latihan, terus saya enaknya gimana nih Tuhan. Nah pas itu terus akhirnya Tuhan kasih hikmat, bikin videonya, terus kasih ke anak-anak, terus belajarnya pada waktu mau belajar aja itu sebenarnya saya juga sudah bingung. Saya kasih tahu teman-teman, nanti datang jam 6 ya, kita latihan dulu. Tidak ada yang datang jam 6 gitu. Jadi jam berapa itu baru pada datang semua. Tapi ya saya bersyukur di waktu yang sangat singkat itu kita cuma belajar berapa kali, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan luar biasa. Tuhan itu yang sudah plan semua dan ya saya bersyukur sih. Cuman memang saya benar-benar bersyukur juga buat kelompok-kelompok yang lain itu benar-benar luar biasa, terutama yang glamor tadi ya, maksudnya yang selisihnya angka pun kan juga sedikit gitu ya, maksudnya luar biasa lah. Jadi buat teman-teman saya salut semua. Saya menang pun juga mungkin karena anugerah gitu ya, nggak tahu. Tapi ya benar-benar bersyukur PDKY Yesus tuh luar biasa teman-temannya. Terima kasih, itu aja. Loh, itu gerakan yang paling itunya yang diandalkan. Loh, kok cepet banget mundur. Padahal ditunggu loh kok. Ya oke, puji Tuhan. Tuhan itu sungguh baik ya. Apapun wes, mau juara, mau enggak, yang penting nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pengalaman-pengalaman di dalam kami hidup bersama dengan Engkau. Seringkali kami merasa tidak mampu Tuhan. Seringkali kami merasa lemah. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Saat ini kami mau datang, menyerahkan diri kami, hati kami mau menyembah Engkau. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Walaupun kami harus berjalan Tuhan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan
juga Tuhan Kau tinggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan. janji-Mu Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Walau ku harus berjalan, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, pertolongan-Mu Tuhan pada setiap kami. Pertolongan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak, hanya Kau layak disembah. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kami mau pegang Tuhan, janji-Mu dalam hidup kami. Selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Kita mau pegang janji Tuhan bahwa ada kemenangan di dalam hidup kita. Kemenanganku selamanya kami akan nyatakan Tuhan. selamanya Kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. selamanya Kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, sampai selama-lamanya dalam janji.
Engkaulah juru selamat kami. kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan dengan segenap hatimu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kau segalanya, Kau juru selamatku, segalanya dalam hidupku. Yesus, Yesus, di dalam-Mu kemenanganku. Kau segalanya, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Kau yang layak kami muliakan. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu, sampai selama-lamanya Kau Tuhan. Yesus, 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 nama-Mu terindah. Yesus, 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 Kau segalanya, Kau segalanya. Yesus, mulialah Engkau. Sikera yara 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 sikera sikera sikera. Mari terus angkat hatimu, angkat setiap penyembahanmu pada malam hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan yang sangat mencintai kita semua. Mari kita semua mau buka hati kita, mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Tuhan, kami masuk dalam keheningan dan kami belajar bagaimana Engkau jatuh berkali-kali, tetapi Engkau tetap bangkit.
dan Kau menyelesaikan tugas perutusan yang diberikan oleh Allah Bapa. Bantulah kami ya Tuhan untuk tidak menjadi anak-anak gampang, menjadi anak-anak cengeng, anak-anak yang mudah berkeluh kesah, tetapi anak-anak yang dengan sukacita menyambut salib-salib kecil kami, memikulnya dengan setia, dan dengan demikian kami memancarkan kemuliaan-Mu. Bapa Maha Baik, melalui salib kami dimurnikan, melalui salib kami diuji, hingga akhirnya kami boleh sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sabda-Mu Bapa, berkatilah hamba-Mu ini, berkatilah saudara-saudari kami yang berkumpul pada malam hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu sehingga mengerti, memahami akan rencana indah-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Sebab Engkaulah Allah pencipta kami yang menyertai kami, yang mengasihi kami sampai sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Baik, teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara kita kasih, kita berikan tepuk tangan, aplaus dulu buat tim pujian kita. Kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan kita mau bersyukur, kita masuk sampai pada APP yang keberapa ini ya? Minggu Prapaskah yang keberapa ya? 5, 4, bentar lagi ya. Baik, saya diberi tugas ini dan hampir lupa. Jadi lupa kalau tanggal 21 harusnya renungan di PDKY. Sebelum berangkat ke Holy Land, saya diberi tugas dan saya sangat semangat menyambut. Saya pikir nanti kalau di Holy Land, saya mau merenungkan jalan salibnya, saya mau merenungkan jatuh bangunnya Tuhan, nanti saya ceritakan di sini, itu ya. Pikiran saya begitu, tapi setelah sampai di Holy Land, saya lupa. Ya, karena apa? Sebelum ke Holy Land, H-3, mama saya itu jatuh kena di lututnya. Ya. Lalu ketika saya angkat, dia tidak bisa berdiri lagi. Ya. Aduh, ada apa ini? Kalau sampai patah bagaimana? Saya berpikir begitu. Padahal H-3. Lalu ya sudah, saya bawa ke klinik dulu, lalu di ronsen dan ketahuan kalau memang patah, fraktur gitu ya. Lalu penanganannya harus dipen. Lalu kita tanya dokternya, dok gimana ini? Kami mau ke Tanah Suci, mau umroh. Enggak apa-apa Pak, ditunggu setelah Bapak dari luar negeri, dari Tanah Suci, nanti Ibu baru dioperasi, enggak apa-apa, dipasang pen. Puji Tuhan. Mama saya sudah 78 tahun, tapi kalau misalkan ditinggal, disuruh di rumah adiknya atau kita minta tolong sepupunya dan sebagainya, saudara untuk tinggal dia enggak mau. Maunya sendirian, dia lebih bebas, lebih apa ya. Dikasih pembantu ya enggak mau. Nanti mama kerjanya apa? Gitu. Ya, jadi agak susah. Lalu dengan begitu, ya sudah kami bersyukur. Di satu sisi menyesal kenapa mama jatuh, sisi lain kok jatuhnya sebelum berangkat. Jadi saya mencoba berpikir positif. Kalau jatuhnya pada saat kami sudah berangkat, siapa yang nangani, siapa yang ngurusi? Itu pikiran saya. Itu saya merasakan, wah kok pas ya, tugasnya PDKY, jatuh bangun aku mengejarmu. Oke lagu Evita Malading. Jatuh bangun aku mengejarmu ya. Jatuh bangun, Yesus tetap pikul salib ya. Jadi saya merasa, waduh ini salib pertama ini saya mengalami. Lalu sudah kami titipkan di rumah adiknya mama, sudah tenang ya, di sana diurusi dan sebagainya. Saya kembali malamnya. Lalu kemudian pagi-pagi mau berangkat, kemudian kami buka pintu, koper sudah disiapkan, sudah panggil Grab. Giliran buka kunci, gembok, pagar, itu dibuka enggak bisa-bisa. Jadi kami punya
dua kunci yang sudah diserahkan, satu buat mama sendiri kalau nanti mau pulang gitu ya. Yang satu saya punya staf koperasi gereja yang biasa jaga rumah saya kalau pas saya pergi. Nah, rupa-rupanya dua kunci itu sudah saya berikan, yang satu tuh kunci yang salah. Jadi saya tidak bisa buka pagar sendiri untuk keluar. Ya. Lalu saya telepon tukang kunci langganan yang biasanya bisa buka cepat. Sorry kok, aku lagi nganter cucuku. Oh ke sini, oh ya ini ada ya, lupa. Nah lalu kemudian Grabnya datang, mateng, iya. Ya. Saya pikir salib kedua ini, jatuh bangun kedua. Ya sudah, pikiran saya kalau saya loncat gampang. Buat saya kan 1,5 meter, enggak ada masalah, menek, biasa penekan. Lalu masalahnya di koper mau ke luar negeri kan gede-gede ya. Tapi drivernya mau, jadi saya Pak tolong ya, saya angkat 1, 2, 4 koper. 1 koper besar, 1 koper kecil untuk kabin. Ya. 4 koper sudah, yang kedua istri saya, masa tak lempar. Gimana caranya ini 1,5 meter? Wah sudah, ambil kursi tamu teras. Non, kamu naik sini. Dia naik, lalu bisa lompat di pagar, duduk dulu di pagar. Tak pikir sebentar tunggu, kursinya tak pindah di seberang sana, dia turun, tidak sabar. Ya. Dia tetap turun, tangannya kena duri-duri yang ada di galvanis itu. Waduh kecekrek. Ya. Terus kayak terpukul gitu legam. Tapi akhirnya sudah bisa keluar, bisa jalan, saya lompat enggak apa-apa. 2. Lalu sampai di Jakarta, saya tuh greges. Ya karena perjalanannya dari Semarang ke Jakarta naik bus. Pikirnya ben bisa kesatuan hati, naik bus, ya kesatuan hati ya kuliner gitu ya. Jadi sampai di sana ternyata kena macet, kemudian nahan pipis itu dari mana itu ya? Sate Maranggi itu mana itu? Purwakarta ya, Cikampek sampai ke bandara, karena hotel bandara. Kemudian begitu bisa pipis lego, plong. Tapi ternyata saya tiba-tiba demam, flu. Ya. Saya ingat-ingat kenapa ya saya flu. Oh, karena nganter mama bolak-balik ke rumah sakit, periksa ronsen dan sebagainya. Kadang kan harus jemput pakai mobil. Saya lari, kena hujan dan sebagainya sampai kadang kering lagi, ya kena kipas angin dan sebagainya. Oh ini masuk angin. Saya menggigil betul dan lalu ketika makan malam itu sebelum berangkat saya sudah tidak tahan. Ya. Saya cari Dekolgen tidak ketemu, dikasih sama teman, salah satu teman, ini tolak angin. Tapi yang pil, saya makan 2 malah jantungnya deg-degan. Wah, enggak cocok, biasanya Dekolgen tok. Ya sudahlah, sudah terlanjur, saya pakai jaket, keringetan dan sebagainya lumayan. Jam 9 bangun, saya makan sedikit, minum Dekolgen. Bangun pagi, rodo seger, puji Tuhan. Berarti saya tetap bisa berangkat. Ya. Tapi rupa-rupanya yang tadinya greges, pindah ke perut. Ya, pindah ke perut, jadi selama perjalanan naik pesawat, itu bagi saya, ruang yang saya idam-idamkan adalah toilet. Hampir mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit sekali, wah langsung bereaksi itu ya. Tak ingat-ingat terakhir makan apa ya? Oh iya, ayam goreng Lombok Ijo, bukan salah ayam goreng Lombok Ijonya, tapi mungkin salah badan saya sendiri. Saya merasa, wah ini salib yang ketiga. Begitu menggigilnya sampai saya ngambil long john, saya rangkepi long john, pakai jaket lagi tebel di pesawat. Ya. Puji Tuhan sampai Kairo selamat, perut saya juga sudah selamat, lalu kemudian naik krus makan malam, disuguhi tarian belly dance Bapak ya, tarian perut itu loh. Wah saya perutnya baru menari-nari, ini disuguhi tarian perut. Bayangannya kan kalau tarian perut di Indonesia itu kan cari yang langsing begitu ya. Lihat perutnya bagus, jangan salah. Buat orang Arab itu tidak selera. Carinya yang perutnya gendut.
makin gendut katanya ontanya makin banyak. Jadi kalau di sana itu kalau ngelamar orang makin gemuk, makin subur, itu mas kawinnya ontanya makin banyak ya. Jadi itu akhirnya saya selesai itu semua makan ya kurang cocok, ya, terlalu banyak kari dan sebagainya. Oke, lalu dari Kairo kita berangkat, kemudian menjelang ke Sinai. Ke Sinai, saya sudah berapa kali nonton YouTube-nya, alah gampang lah Sinai. Ya. Katanya 3,5 jam, ketinggian cuma 2.800, saya anggap ringan, karena saya biasa naik gunung, Lawu dan sebagainya di atas 3.000, saya biasa jalan 11 jam tidak masalah. Ternyata ketika sampai Sinai, tour leadernya bilang begini, Pak ini kejar waktu supaya sunsetnya pas. Jadi kami ke Sinai jam 3 sore, nanti naik onta semua. Waduh aku padahal kepengen jalan kaki, naik onta males. Apalagi dibilangin nanti ada jurangnya dan sebagainya. Udah kita naik onta aja. Jadi sudah dibagi itu ontanya. Giliran saya dapat ontanya, itu ontanya muda. Ya, saya ketika datangi ontanya sudah gerung-gerung ontanya, pokoknya kayak tidak seneng itu ya. Lalu yang jaga, yang ikat itu anak kecil, mateng nih apa isa ya. Sudah dibilangin sih nanti kan ontanya duduk dulu nanti dia bergerak kaki belakangnya dulu berdiri baru depan. Tapi yang onta saya itu saya baru nyampirkan kaki setengah, belum jenak pas duduknya, ontanya sudah ngamuk. Jadi saya diuncalkan gitu loh. Untung saya pegangan kuat, lalu saya jatuh. Ya, tapi puji Tuhan, meskipun jatuh tidak sampai tergeletak, ya paling kotor sedikit. Ya. Wah salib lagi 3 kali, wah ki PDKY tenan 3 kali jatuh bangun nih. Lalu akhirnya saya memutuskan saya jalan, sudah saya jengkel jalan ya. Termasuk Pak Vincent itu ditolak terus sama ontanya ya. Jadi ketika Pak Vincent datang gini, orangnya di referensi, ini ya Pak naik ini. Langsung yang jaga bilang, enggak mau gitu ya. Sampai berapa kali akhirnya ada onta yang ya cukup besar, cukup kuat naik. Itu pun ternyata sepanjang jalan ontanya pup terus, buang air besar terus itu ya, mungkin overload itu. Nah akhirnya saya memutuskan jalan kaki biar yang lain naik onta. Beberapa juga memutuskan jalan kaki. Lalu yang tukang ontanya bilang, Pak, tidak apa-apa dicoba lagi. I have a good camel. I have trained 6 years. Dia bilang gitu. Saya sudah melatihnya selama 6 tahun. Ini onta saya umurnya 16 tahun. Tidak apa-apa dicoba saja, dicoba. Saya tetap tidak bergeming, saya tidak tertarik. Sampai satu kali dia bilang, Pak only $20. Oh ya itu kalau $20 boleh ya, karena harusnya $40. $40 saya dianggap sudah jalan sampai setengahnya, jadi boleh $20. Ya kalau $20 bolehlah coba ya. Coba lagi ternyata ontanya baik. Ya. Sampai di perhentian onta terakhir di Starbucks namanya. Jangan bayangkan Starbucks kopi ya, itu warung kopi biasa ya, orang sebutnya Starbucks gitu. Lalu mulai naik 700 tangga, nah itu saya baru merasakan, ternyata tidak seindah yang di YouTube. 700 tangga itu trap, lalu kita juga rodo jengkel. Ya. Saya buka saja ya, jengkelnya begini, harusnya sebelum jam 3, harusnya sudah sampai di Sinai. Tapi ternyata ada beberapa teman yang minta mampir di Hard Rock Cafe di Siam El-Sheikh gitu ya. Lalu beli kaos macam-macam, bayarnya susah, dibayar dolar orangnya enggak bisa, harus pakai kredit card dan sebagainya, ngantri kredit cardnya lama. Jadi dalam hati saya jengkel juga. Harusnya bisa sunset di puncak Sinai. Tapi apa boleh buat, saya akhirnya naik onta sambil lihat sunset turun di Starbucks itu ya. Jadi tidak di puncak Sinainya. Lah puncak Sinainya gimana? Kami dapatnya gelap, malam gelap. Ya. Aduh, direwangi dari Indonesia, capek, masuk angin, mencret macam-macam, sampai sananya gelap. Terus saya pakai senter,
Istri saya pakai tongkat yang ada senternya, saya senter di kepala. Saya bilang, "No, ini senternya wis dicas durung." Lah tak tes nyala, tapi dia enggak cek ya, jadi enggak dicas lagi. Tengah-tengah sudah beleret. Apa yang terjadi? Puji Tuhan, Tuhan kasih senter besar di langit. Bulan purnama, ya. Puji Tuhan. Lalu kami akhirnya jalan pelan-pelan. Ternyata ya itu, trap-trapnya 700 tangga itu bukan yang segini-gini ya. Kadang 30, kadang 40, kadang 20. Jadi kaki ini rasanya ngambang. Ya. Yang membuat saya kuat siapa? Justru Pak Nelwan yang orangnya lemah. Dia berangkat juga sama, telinganya masalah, paru-parunya apa, asam lambungnya dan sebagainya. Tapi yang saya lihat dari diri Pak Nelwan, dia naik 5 langkah, tap 5 langkah, dia berhenti, menggeh-menggeh sama beduinya. Ini masih jauh, sudah dekat 5 menit, 5 langkah lagi sudah dekat, Mas sudah dekat 5 menit, 3 menit, tapi bilang 5 menit, 3 menit terus ya. Dan saya tadinya lari kenceng, saya ya menggeh-menggeh. Karena makin ke atas oksigennya makin tipis. Ya. Akhirnya saya lihat Pak Nelwan, saya belajar kayak Pak Nelwan. 5 langkah istirahat. Wah, saya pura-puranya baik sabar ngenteni Pak Nelwan, padahal saya menggeh-menggeh. Gitu ya. Tapi sama, begitu jantungnya sudah tidak berdegup, jalan lagi, tekun. Ya, sehingga akhirnya sampai. Dan ketika sampai itu kita semua nangis. Ya ampun Tuhan, dari 38 yang mau naik 25. Dari 25 yang naik sampai di atas itu 12. Dan rencana Tuhan itu indah sekali, kenapa? Tidak ada kayaknya. Orang yang naik ke Gunung Sinai, pilih jam 7 malam sampai di puncak Sinai itu tidak ada. Jadi puncak Sinai privat, jadi milik kita sendiri, kita bisa pujian, penyembahan, doa syafaat macam-macam, sambil narik lonceng semaunya. Ya. Karena kalau ada peziarah lain kan terganggu kalau kita tarik lonceng itu. Ya. Lalu ini rencana Tuhan. Tadi dalam hati sudah ngomel, sudah nyala-nyalain orang. Ternyata Tuhan kasih sesuatu yang di luar pikiran manusia. Teman-teman, apa yang mau saya sampaikan, kadang kita jatuh bangun ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan mengatakan, barang siapa mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Ya. Bu Tuti tadi ya Bu ya. Bu Sugeng tadi kok Tuti ya. Bu Sugeng ya. Tadi kan mengatakan kudune awake dhewe juara gitu ya, karena seragam dan sebagainya. Enggak apa-apa, enggak juara. Yang penting Bu Sugeng namanya tertulis dalam kitab kehidupan ya. Tepuk tangan buat Bu Sugeng. Kadang-kadang bukan juaranya, prosesnya itu. Maka teman-teman sorry ya, kalau yang lain banyak yang terkesan ketika cium tanda di Golgota, puncak Golgota itu kan bekas tanda salibnya Yesus di situ. Atau mungkin di makam Yesus, atau ketika Yesus dibaringkan, diberi rempah-rempah, itu semua terharu di situ. Saya terharunya di Sinai. Ya, kenapa? Merasakan jatuh bangun itu. Ya. Dan saya merasa luar biasa indah, karena di sana tidak ada awan, jadi langit itu bintangnya bertaburan kelip gitu. Ya. Dan ketika kita foto ada beberapa bintang jatuh, ya kita foto duduk itu di puncak bukit ada bintang jatuh, saya merasa jadi Tomingse, Meteor Garden. Padahal waktu naik onta itu saya merasa jadi orang Majus ya, tapi ketika di puncak saya merasa jadi Tomingse. Itu salah satunya. Maka mari kalau kita sedang menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, kita lihat ujungnya apa. Ya. Karena yang sekarang ini masih belum ujungnya. Ya. Lalu tadi sama Cilingling naik lift ya Cik ya, cerita. Mama, Cilili kok enggak ikut? Iya, karena mama saya sedang ke Solo ya dioperasi. Semalam dioperasi 9:30, dipasang pen. Dan saya juga harusnya mendampingi, tidak bisa mendampingi. Karena jam 6 sampai jam 9:30 saya ngajar SEP OMK. Istri saya sendirian dan kami hampir tidak pernah urusan rumah sakit. Ya, jadi istri saya kecil hati.
Dan yang luar biasa Tuhan kirim malaikat penjaga. Ya. Itu istrinya kepala sekolah, Pak Suryo, Eli. Itu dia bisa merasa, Cilili kan sendirian. Dia anak tunggal kan istri saya. Tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Jadi ketika mamanya digledek ke ruang operasi pasti hatinya kecil gitu ya. Dan sungguh ketika saya pulang ngajar itu saya telepon, Nok, Mama sudah masuk ruang operasi. Dia jawabnya sambil nangis. Saya tahu dia pasti nangis ya. Dan ada Eli yang memeluk, yang mendekapi. Eli lama sabatani. Ya, itu kisah saya di depan ya. Sekarang kita merenungkan tema hari ini, jatuh bangun tetap pikul salib. Nah, berapa kali Yesus jatuh saat memikul salib? Tadi sudah berkali-kali ya. Berapa kali? 3 ya, sebetulnya lebih. Yang tercatat 3, itu pun tidak tercatat di kitab suci loh. Saya cari di kitab suci tidak ada. Ada kitab Amsal 24 itu mengatakan orang benar jatuh 7 kali. Ya. Pasti Yesus orang yang benar dan sangat benar, jadi mungkin berkali-kali. Tapi dicatat di jalan salib, doa jalan salib itu 3 kali. Ya, di dalam doa jalan salib, Yesus jatuh di perhentian berapa saja. Ada yang ingat? Ini kalau saya tanya mama saya langsung dijawab. Karena setiap Jumat dia jalan salib, mau masa prapaskah atau tidak. Maka ketika dia jatuh, lututnya retak, lututnya patah, saya bilang, Mah, kontemplasikan Yesus jatuh. Dan saya ketika mikul salib, dapat bagian mikul salib itu perhentian pertama. Perhentian pertama saya enggak tahu, tak pikir sebentar jebule itu yang paling panjang gitu ya. Jadi kami dibagi untuk pikul salib dan membaca renungan jalan salib, saya dapatnya yang pertama. Dan saya merasakan betul ketika nanjak mikul salib, itu batu-batu yang sekarang dipakai yang buat Via Dolorosa, itu kan yang Yesus dulu lewati. Batunya besar-besar kayak gitu, saya bayangkan saja dengkul saya ngeri gitu ya. Itu kan kayu salib saya itu ya ringan, sudah dipelitur dengan baik, sudah dipasrah. Yang Yesus pikul itu kayu sembarangan. Mungkin ya bisa dipikul susuben dan tidak sehat kan. Yesus dipukul mikul salib itu sudah dicambuk, sudah didera dan lain sebagainya. Jadi saya betul-betul merasakan pada saat itu betapa beratnya. Mungkin kalau belum pernah ya sulit merasakannya ya. Tapi kalau kita sudah di sana baru kita sadar. Nah, lalu saya mau menanyakan dari mana sejarah doa jalan salib. Ya. Karena kita ketemu Veronica itu tidak di kitab suci, ketemunya di jalan salib. Kenapa saya ngomong Veronica? Karena istri saya baptisnya Veronica. Jadi kalau nyumbang jalan salib mesti perhentian ke-6, paling hafal saya. Jadi kalau nyumbang jalan salib nomor 6 di Copise, soalnya Veronica mengusap wajah Yesus gitu ya. Itu bukan dari kitab suci melainkan tradisi suci. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi penjelasan kepada umat di Tesalonika dalam suratnya yang kedua, bab 2 ayat 15 mengatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, dari para rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang lisan itu tradisi suci, yang tertulis kitab suci. Itu yang membedakan gereja kita dengan gereja yang lain, ya, gereja non-Katolik. Gereja kita percaya tradisi suci dan kitab suci. Nah, sejak abad Masehi, para peziarah yang datang ke Yerusalem mulai melakukan napaktilas. Ini yang nulis Santo Hieronymus. Ya, saat napaktilas jalan yang dilalui Yesus saat memikul salib. Maka kita percaya jalan itu adalah jalan yang dipakai Yesus. Karena apa? Bunda Maria sendiri yang mengawali jalan salib. Sejak Yesus wafat itu, ya, Yesus naik ke surga, Yesus bangkit dan nanti Yesus naik ke surga. Bunda Maria selalu napak tilas melewati jalan yang dipakai untuk Yesus, jalan salib. Ya. Maka kita bersyukur ada banyak peninggalan di sana yang umurnya ribuan tahun dan masih bisa kita lihat. Ya, kalau ada rezeki kita ke sana. Ya.
Nah, tadi apa ya kok gembala baik? Ini apa ya? Oh, yang lagu ya? Nah, ya, ini ya, Via Dolorosa. Nah, ini saya dapat bagian pertama. Ada yang bertiga, ada yang berdua, dan sebagainya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan jalan salib, tapi tidak 14 perhentian. Ya. Kalau 14 perhentian nanti selesainya jam 10 atau jam 12 malam. Jadi mari kita sejenak merenung, karena ini rangkaian renungannya adalah berseri. Yang pertama apa kemarin? Yesus ditolak, terus disangkal, ya. Petrus menyangkal Yesus, yang harusnya Petrus sebagai ketua atau pemimpin para rasul, malah Petrus sendiri menyangkal. Lalu kemudian Yudas Iskariot itu yang dipercaya pegang uang juga malah mengkhianati, menjual Yesus. Ya. Lalu yang minggu kedua bagaimana Yesus dihakimi. Ya. Yesus yang sebetulnya hakim agung dihakimi manusia dengan sangat tidak adil. Bahkan Yesus kalah voting. Betul ya? Yesus itu kalah voting loh. Sama Barabas saja dia kalah kan, mau pilih Yesus atau Barabas, mau milihnya Barabas. Dan Yesus menerima semuanya itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak. Ya, apa yang tidak bisa kita tolak, Yesus pasti Allah punya rencana di balik itu semua. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang sangat baik. Ya, yang jauh lebih baik daripada yang sedang kita alami saat ini. Nah, maka mari kita merenungkan bagaimana Yesus dalam jalan salibnya. Ya, sudah ya. Bagi Bapak Ibu yang mau menyanyikannya, boleh kita merenungkan bersama-sama. Renungkan pada renungan yang pertama, Yesus ditolak, dikhianati dan disangkal oleh muridnya sendiri. Seperti Petrus yang sering menyangkal Yesus, ampunilah kami Tuhan dan teguhkanlah iman. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dengan kejam didera. Yang sengsara duri mahkotanya, darahnya ibarat intan dan saliblah tahtanya. Hati Yesus yang berluka
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan jalan salib, dan karena ini peristiwa Yesus jatuh ketiga kalinya. Kalau dalam Passion of the Christ, Yesus tidak memikul salib seperti bentuk salib, tetapi dia balokan horizontalnya ya, itu diikat dan kemudian dia tidak bisa lepas dari salibnya itu, kakinya dirantai. Dia berjalan begini terus dan kadang-kadang prajuritnya iseng, tombaknya ditaruh di bagian rantai. Apa yang terjadi? Dia akan jatuh. Dan ketika jatuh, karena tangannya terentang, kira-kira yang mendarat apa? Ya, mukanya bisa, kakinya, lututnya dulu bisa. Saya membayangkan mama saya jatuh seperti itu saja, lututnya harus dipen. Ini ditambah beban kayu salib yang besar. Saya bisa membayangkan betapa hebatnya Yesus. Ya, dia tetap bisa bangkit lagi. Maka ketika nanti Yesus jatuh untuk pertama kalinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi yang mau berlutut silahkan berlutut boleh. Bagi yang tidak bisa berlutut, ibu-ibu yang mungkin sudah glamor tadi bilangnya golongan lanjut umur, pegang lututnya masing-masing. Dan rasakan betapa ngilunya. Semoga dengan demikian yang lututnya sakit-sakit Tuhan izinkan disembuhkan. Amin ya. Bagi yang tidak sakit lutut, ya kita rasakan saja bagaimana betapa Yesus jatuh berkali-kali. Mungkin pertama lututnya ketika jatuh, lalu masih ada beban lagi, dia jatuh dengan mendarat di dahinya atau hidungnya atau di bagian pipinya. Dan itu ditulis 3 kali dalam tradisi suci. Entah aslinya berapa kali. Tetapi dalam kain kafan Turin digambarkan wajahnya itu sudah tidak berupa manusia lagi. Ya, Nabi Yesaya juga mengatakan gitu. Orang pun akan membuang muka kalau lihat wajah Yesus. Mari kita merenungkan. Yesus 3 kali jatuh di perhentian ketiga, ke-7 dan ke-9. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan ke Golgota makin lama makin sulit, banyak darah yang keluar dari luka-lukanya. Yesus merasa lelah, penat dan lemah. Beban salib terasa makin berat karena penderitaan batin. Ditinggalkan oleh murid-muridnya dan ditolak oleh bangsanya sendiri. Nabi Yesaya mengatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Tetapi Yesus tidak mengucapkan kata-kata keluhan, hujatan. Dia menerima semuanya itu dan ia segera bangkit kembali. Maka marilah kita menanggapi dengan berdoa. Ya Yesus, Engkau rela memanggul salib sampai terjatuh. Bantulah kami supaya tidak mudah jatuh dalam dosa yang sama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi. Karena salib yang berat. Kita hening sejenak. Kita rasakan apa yang Tuhan rasakan di bagian lututnya. Kita tadi berlutut sejenak, merenung, berdoa, kita juga merasakan kerasnya lantai. Dan itu kita meletakkan lutut kita dengan perlahan-lahan. Bandingkan bagaimana lutut itu yang terhempas dan masih memikul beban berat. Baru jatuh pertama. Kita juga bisa membawa setiap beban salib kita yang menindih kita. Mungkin saat ini kita melayani, tetapi fisik keadaan kita tidak seperti yang kita kehendaki. Mungkin ada yang sakit, ada yang batuk, ada yang flu, ada yang pilek. Karena saat ini saat pancaroba, tetapi kita harus melayani. Dan mari kita persembahkan itu semua disatukan dengan salib Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari di sini juga ada yang mengalami beban ekonomi rumah tangga, persoalan masalah. Atau mungkin anak-anak atau cucu. Kita persembahkan itu semua di hadapan Tuhan. Kita satukan dengan salib Tuhan sendiri. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Dia dikuatkan. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Dan perhentian keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Dan setelah itu semua, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Perhentian ketujuh. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meski sudah ditolong Simon Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan oleh Veronika, tubuh Yesus belum bertambah segar. Salib yang menindih terasa makin berat, perjalanan masih jauh dan Yesus makin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh, namun ia segera bangun kembali. Diangkatnya kembali salib berat itu, dan ia meneruskan perjalanannya. Yesus mengenapi nubuat Nabi Yesaya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Seringkali kita disalahfahami, seringkali kita difitnah, seringkali kita tidak dimengerti, bahkan oleh teman-teman pelayanan atau bahkan orang-orang yang kita anggap secara rohani lebih tinggi tingkatnya. Kita kecewa, kita merasa tertikam, kita merasa disalahi. Dan itu semua Yesus sudah menanggungnya. Akan ada saatnya ketika kita berdiam seperti domba yang dibawa ke tempat pengguntingan bulu. Lidahnya keluh. Kadang-kadang kita tidak perlu memberi penjelasan apa-apa. Sebab jika dijelaskan kita malah semakin disalahpahami. Kadang-kadang yang bisa kita lakukan kita hanya diam. Hingga akhirnya Tuhan akan menerbitkan surya kebenaran kepada kita. Dan saat itulah kita tahu Tuhan senantiasa membela kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami
agar mampu segera bangkit saat kami terjatuh dalam kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Mari kita bawa setiap beban-beban yang kita rasakan karena mungkin disalahpahami, entah dalam pelayanan, entah dalam pekerjaan, entah dalam relasi kita di masyarakat, atau mungkin dalam keluarga besar. Mungkin kita belajar hidup lebih baik, lebih kudus, tapi saudara-saudari yang lain mengatakan kita terlalu fanatik, sombong rohani, kita difitnah macam-macam. Tetapi Tuhan tahu, dan saatnya Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Kita bawa orang-orang yang mungkin menghakimi kita, yang mungkin membenci kita, orang-orang yang menyalahpahami kita, kita bawa semuanya di hadapan Tuhan. Kita mengampuni mereka semua, seperti Tuhan juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Kita katakan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu yang diperbuatnya. Perhentian ke-8, saat Yesus sudah jatuh 2 kali dan memikul salibnya yang berat, dia masih mampu menghibur wanita-wanita Yerusalem. Apakah kita masih mampu menghibur orang lain, meneguhkan orang lain? Atau kita merasa bahwa penderitaan orang lain belum seberapa dibandingkan penderitaan kita? Mari kita lanjutkan ketika Yesus jatuh ketiga kalinya di perhentian ke-9. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari makin panas, jalan makin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin melemah tak mampu lagi menahan beban salib. Yesus pun terjatuh, tersungkur untuk ketiga kalinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Yesus bangkit dan menyelesaikan jalan salibnya. Yesus mengajar kita untuk tidak berputus asa. Jika terjatuh lagi, segeralah bangkit lagi. Mungkin kita juga merasa punya kelekatan-kelekatan dosa, di mana kita sudah mengakukannya tetapi kita jatuh lagi dalam dosa yang sama, jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Tuhan mengatakan jangan menyerah, teruslah berusaha, aku akan memberikan rahmat supaya engkau akhirnya dapat menang dari segala kelemahanmu, menyalibkan dosa-dosamu, dan akhirnya engkau berkenan di hadapanku. Mari kita bawa, kita akukan dalam hati kita segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kebiasaan-kebiasaan buruk yang berulang-ulang kita lakukan. Dan saat ini kita masih belum dapat lepas
Kita mohon rahmat agar dosa-dosa itu dipakukan juga pada kayu salib Yesus. Sehingga ketika Paskah nanti kita pun mengalami kemenangan, dibebaskan dari kelekatan-kelekatan, dari dosa-dosa, dari kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pantang menyerah meski jatuh sampai 3 kali. Ampuni kami yang mudah menyerah dan menggerutu serta menyalahkan Allah Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meskipun saya ngambil 3 dan tadi antaranya ada, ya supaya bisa menyambung dengan renungannya, tetapi mari kita mencoba yang 3 ini kita resapkan lebih dalam lagi. Saya kalau melihat di Retus ya, retret perutusan SEP, karena seringkali saya sama Pak Agus Handoyo itu kan retus, materinya sama jadi berulang-ulang merenungkan. Dan lalu sebelum pencurahan roh itu ada namanya sesi mewarta dalam sengsara. Itu Pak Agus Handoyo sebagai kepala sekolah dulu pasti cari pengajar yang kena ujian pencobaan berkali-kali itu siapa? Nah itu yang paling cocok. Jadi siapa yang mengalami salib penderitaan paling berat dan sampai sekarang masih belum selesai, tapi tetap mau melayani, tetap mau retus, tetap mau habis-habisan, dan tetap sukacita, tetap semangat. Itu yang paling cocok untuk sesi ke-6 ya, mewarta dalam sengsara. Dan saya biasanya tidaklah, saya mengalami ujian, pencobaan, tapi tidak susah-susah amat gitu. Jadi saya pikir itu bagiannya orang lain. Ya. Saya happy-happy saja dengan nanti pencurahan roh. Tapi ketika saya diberi sesi ini, seolah-olah Tuhan ngomong, nah ton seki rasakno. Gue seki mewarta dalam sengsara tenan. Ya. Kenapa begitu pulang dari Holy Land Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya. Saya masih jet lag kan, tapi saya lihat mama itu enggak tahan. Jadi saya jemput mama saya di adiknya, di II saya bawa pulang rumah karena ternyata mama di sana menderita sekali ya, tidak bebas seperti di rumah, mau nonton TV ya ribut sama ponakane ya, rebutan dan sebagainya. Terus kalau malam lampunya dimatikan karena ngirit sekali karena ponakannya sekarang sedang tidak ada pekerjaan ya. Jadi ngirit sekali, gelap-gelapan. Jadi selama 14 hari, 15 hari mama itu jalan salib. Saya senang-senang di Holy Land itu ya. Ya kalau saya ngalami salib ya paling sedikit-sedikit lah. Jadi saya tidak tegel gitu, tidak tega. Jadi langsung saat itu juga saya ada urusan jet lag, saya langsung urus untuk bisa ditangani. Itu ya saya pergi ke Karyadi, bawa surat rujukan macam-macam, ternyata di Karyadi baru dapat konsultasi sama dokternya saja tanggal 29. Lah operasi nih, buh raweruh. Kenapa? Karena BPJS saya turunkan jadi kelas 3, Bapak Ibu. Tolong ya kalau yang punya BPJS kelas 1 atau kelas 2 jangan turunkan ke kelas 3. Saya karena dengar orang lain, saya tidak berdoa ambil keputusan, ya wis lah
tak turunkan saja. Bertahun-tahun saya kelas 1 terus, ya bertahun-tahun. Tapi gara-gara ada teman yang mengatakan, beberapa dokter di Jakarta, kok BPJS kelas 3 KB, mending kowe nek kelas 1 turunkan saja, lumayan bisa buat ngirit. Saya turunkan Januari, BPJS saya dari kelas 1 ke kelas 3, mama akhir Februari jatuh. Terus teman saya yang lain mengatakan gampang kok namanya operasi naik kelas, dirubah BPJS kelas 1 lagi. Saya rubah enggak bisa loh, harus tunggu tahun 2024. Aku bilang ya Tuhan, aku hitung-hitungan. Ya. Jadi apa yang sudah saya tabur bertahun-tahun, ketika akhirnya mau terpakai malah tidak bisa. Jadi mama saya tidak bisa di kelas Garuda, harus Merpati. Walaupun Merpati tak pernah ingkar janji, tapi nyatanya harus tanggal 29. Wah, kuwi paling-paling orang dokter dhewe asistene koas gitu ya. Tak pikir lagi, iya ya, kasihan. Akhirnya saya sama istri saya, waktu itu ada yang memberitahu, gowo Solo we, bawa ke Solo. Ya, ada rumah sakit ortopedi yang dokternya bahkan sampai internasional, sampai di Singapura. Kenapa? Karena ada teman yang cerita juga, dia operasi lutut di Singapura. Dipikirkan rumah sakitnya luar negeri. Lalu di Singapura ditanya, dokternya mau dokter lokal atau dokter import? Dia bilang ya import. Lah kalau import ini dokternya namanya Pak Muji dari Indonesia. Halah ngerti ngono aku balik Indonesia. Akhirnya dia pulang, dia operasinya di Kartosuro itu di Solo ya. Padahal di Singapura mahal sekali. Jadi kita kadang-kadang ya seperti itu. Manusia itu seperti itu. Sehingga saya ikut, sudah saya bawa ke sana. Jadi hari Rabu saya masih jet lag, nganter mama sebentar saya tidur. Saya tidur ada 3 kali sehari mungkin. Walaupun hanya 5-10 menit, tiduran di parkir, tiduran di sofa, pokoknya tidur. Nanti bangun sebentar, sehat, jalan lagi dan seterusnya. Akhirnya saya putuskan hari Kamis saya bawa ke rumah sakit di Solo itu di Kartosuro. Ya. Sampai sana ternyata kelas 3 seperti apa dok? Ya. Oh kelas 3 itu hanya disekat pakai tirai. Wah kamar mandinya barengan. Nah, kelas 2 ya disekat. Ya, ada seperti bangsal tapi sekatnya board. Nah kalau kelas 1 lumayan. Sendirian, kamar mandi sendiri. Lah kan istri saya jaga dan sebagainya. Saya ya pasti jaga di situ kalau hari-hari pertama. Ya sudah kelas 1 saja. Pak maaf kelas 1-nya habis. Yang ada VIP. Lah VIP sama kelas 1 bedanya apa? TV. Alah TV. So rasa kelas 1 wong enggak pernah nonton TV sekarang ya. Nontonnya kan Netflix atau mungkin drakor, dracin gitu kan. Sudah DVD di handphone semua. Sudah kelas 1 saja, tak pikir. Kelas 1 adanya nanti hari Senin. Wah pas, hitung-hitungannya pas. Mulai kan manusiawi ngitung. Aku Senin itu ngajar SEP OMK, lumayan transportnya gitu ya. Saya ngajar SEP OMK malam, paginya bisa ngajak mama, periksa macam-macam. Oke kelas 1 hari Senin ada. Ternyata sampai di sana, periksa semua selesai, lalu mau masuk kelas 1-nya masih belum ada. Harusnya ini keluar Pak, 4 orang ini keluar dari kelas 1, tapi enggak tahu, enggak mau keluar. Terus bagaimana dok? Ya, janjinya kan kelas 1, sudah Bapak nunggu saja. Lah nunggu di mana? Ruang VVIP. Wow puji Tuhan, ruang VIP bukan VVIP, VIP. Ternyata ruang VIP ada TV-nya, ruang kelas 1 ya ada TV-nya. Bedanya apa? Pantry yang buat cuci-cuci wasbak. Ya, alah paling wasbak, enggak apa-apa. Ya, tapi kami enggak berani bongkar pakaian dan sebagainya. Ya tunggu di situ ya tas-tasnya masih di situ. Tunggu sampai sore, sampai saya mau ngasih renungan ngajar di SEP OMK, saya tanya lagi, Sus gimana? Saya ini mau mandi loh Sus, nanti kalau mandi tiba-tiba harus oper kamar kan bingung. Enggak Pak, pakai saja VIP. Loh saya bayarnya kelas 1 loh. Enggak apa-apa kan. Kan toh Pak, untung toh bayar kelas 1 dapat VIP. Oh ya puji Tuhan kalau gitu suster ya. Akhirnya pakai VIP. Lalu saya kemudian ngajar, istri saya tinggal. Ya. Saya pikir nanti habis operasi pindah kelas 1. Ya. Tapi ternyata sampai operasi selesai jam 12:30,
Dan saya ditemani yang dari Solo, ya kepala sekolah SEP juga, nemeni bahkan sampai 12:30 itu sebelum mama keluar dari ruang operasi, dia enggak mau pulang, padahal sudah saya suruh pulang. Kono lho sur kowe balik, kono balik gitu ya. Tapi tetap enggak mau pulang. Ya, saya bilang kan kamu punya anak-anak kecil, enggak apa-apa kok besok sekolahnya jam 10 itu anak-anak, enggak apa-apa santai saja. Ya rumahnya 8 kilo sih dari rumah sakit, enggak terlalu jauh. Akhirnya selesai, kembali lagi ruang VIP. Bangun pagi saya tanya lagi, Sus ini kita masih VIP, VIP aja Pak, tenang saja. Ya. Teman-teman Bapak Ibu, saya ngajar SEP OMK itu tiba-tiba suara saya habis. Sebelumnya hari Sabtu malam minggu saya ngasih rekoleksi di Lektor Santo Paulus. Sampai sana ternyata ruangannya dipakai semua, mic-nya tidak ada. Jadi itu lektor menurut Pak Cece itu lektor powernya kurang. Jadi kalau rekoleksi latihan tidak pakai mic, tidak dapat jatah mic. Lah padahal yang ngajar saya ya, jadi saya terpaksa bengak-bengok ya. Oke, waktunya hampir habis. Apa yang mau saya katakan? Saya merasa Tuhan ini saya sudah habis-habisan ya. Sudah selesai masih minta didoakan pencurahan roh. Habis betul loh saya. Sabtu ya, Minggu lumayan pemulihan, Senin nanti ngajar lagi di SEP OMK. Saya sudah bilang, Sur tolong doain teman-teman yang grup pengajar mungkin dapat pengumuman Kotono didoakan. Puji Tuhan Senin suaranya keluar lagi. Saya Senin di sana DD2 ngajari pujian penyembahan, praktekkan pujian penyembahan ya. Bengak-bengok lagi. Sudah habis-habisan tak pikir selesai, foto-foto, ternyata ada yang ulang tahun. Koh tolong didoakan yang ulang tahun. Entek tenan suaranya ya. Sampai saya suara habis, malah mereka bilang koh terharu. Lah napa suaranya Koh Tono kayak orang nangis tenan. Oh, nangis apa suaraku entek. Nah, ini saya tadi Senin selesai, ini Selasa di PDKY saya bilang Tuhan saya suaranya habis, wis kira ngerti Tuhan. Ya. Tapi yang mau saya katakan, mari kita datang melayani bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kelapuhan, dengan kelemahan. Supaya apa? Supaya bukan kita yang nampak, tapi Tuhan sendiri yang nampak. Apapun pergumulan, apapun persoalan, permasalahan Bapak Ibu Saudara, mari kita kuat, kita tough di dalam Tuhan, karena roh Tuhan yang bekerja sendiri. Itu saja yang bisa saya bagikan, karena waktunya habis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau tenangkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Boleh menguatkan kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bersama-sama dengan Engkau, kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sekalipun kami harus jatuh berkali-kali dan kami tidak tahu jalan yang akan kami tempuh Tuhan. Baik lurus, berkelok-kelok ataupun berbatu-batu, apapun itu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga sampai akhirnya nanti Tuhan, di garis finish kehidupan kami, Engkau dapati setiap kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih-Mu, buat cinta-Mu atas kami. Dan saat ini kami mau memberi apa yang telah Engkau berikan kepada kami, berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi ini Tuhan. Dan pakailah untuk kemuliaan dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, saat ini kolekta akan dijalankan dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk hari Selasa minggu depan, tetap persekutuan doa di tempat ini
pukul 7 malam sama dengan hari ini juga dengan tema. Dedeng deng deng. Temanya apa ya? Yang pasti kelanjutannya hari ini lagi ya. Ya, kelanjutan dari hari ini. Jadi saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita terus setia kepada Tuhan. Kita juga mau datang bersekutu. Wow, ya, penghiburan di kala duka. Dengan tema penghiburan di kala duka dengan pewarta Bapak Handoko Raharjo dari PPK PKK KAS. Untuk teman-teman juga yang memiliki anak, kita juga ada kayekit dan kayetin. Untuk kayekit ada di lantai 2, kayetin di lantai dasar. Dan saat ini anak-anak kita juga sedang dilatih. Wih, dilatih apa ya? Jadi mereka bisa memuji di kayekit dan kayetin, selain mereka memuji Tuhan, mereka belajar firman. Saat ini mereka juga sedang dilatih juga, mereka juga mau mempersembahkan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang dikayetin lagi latihan musik rangkas ya. Wah, nanti kita lihat enggak tahu tanggal berapa, makanya terus setia datang ke PD hari Selasa. Yang di kit juga ada latihannya. Apa ya, mereka latihan apa kita enggak tahu, tapi ayo ajak anak-anak, cucu, keponakan, siapapun juga, ayo kita bawa anak-anak untuk mengenal Tuhan dari kecil sehingga mereka saatnya nanti dewasa mereka memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan ya. Untuk Kayeyut ketinggalan maaf. Kayeyut untuk kelas 2 SMP sampai 3 SMA juga ada diadakan setiap hari Sabtu. Jadi yang masih merasa kelas 2 SMP sampai 3 SMA, boleh angkat tangan? Ya, itu boleh nanti. Nah, datang ya di Kayeyut. Nanti bisa kontak ke Saudari Kristina, ada nomor WA-nya. Yuk, Sabtu ya, nanti habis Kayeyut baru jalan-jalan. Ya, berikutnya ada juga ini parenting class akan diadakan setiap hari Senin dimulai bulan Mei sebanyak 5 kali pertemuan melalui Zoom pukul 18.30 dengan biaya 150.000. Nanti ada di sini ada beberapa sesi. Ya, yang mau belajar parenting di dalam mendidik anak, silahkan mendaftarkan diri di kontak person yang tersedia. Berikutnya. Ya, tadi waktu sharing, kalau ada yang dengar tadi ya ada lomba yel-yel, apa sih kayak gituan ya. Itu kita ini di Persekutuan Doa Kasih Yesus, itu kita kalau Selasa ini kan bersekutu bersama-sama jumlah besar. Ya, saya undang teman-teman yang belum gabung di Komsel. Nanti lebih kecil, anggotanya lebih sedikit. Di situ kita akan sharing firman, memuji Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita memiliki keluarga di dalam Tuhan, keluarga kecil. Nah, di situ kita akan saling mendukung di dalam doa, mendukung di dalam apapun juga. Saya undang teman-teman yang belum bergabung di sel, monggo kontak ke Melisa. Oh, Melisanya hari ini ada halangan. Bisa kontak ke teman-teman yang ada di depan. Silakan. Ya, berikutnya. Ya, selama persekutuan doa kita juga menyediakan air minum. Jadi untuk save planet. Ya, biar tidak banyak sampah plastik. Silakan membawa botol minum masing-masing. Kalau habis bisa diisi di luar. Berikutnya. Oke, sudah. Saya minta tolong Bapak Agus untuk menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu, Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Murah, Maha Rahim.
Engkau yang telah mengutus Yesus untuk menebus segenap dosa-dosa kami. Meskipun kami seringkali terjatuh dalam dosa yang begitu dalam, tapi Engkau begitu baik hati memberikan putra-Mu yang tunggal bagi kami. Engkau tidak memandang hina setiap kami ketika kami jatuh, tetapi Engkau dengan tangan terbuka, Engkau selalu merengkuh setiap kami, mengangkat kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk apa yang boleh diperbuat Yesus bagi setiap kami, sehingga hidup kami boleh dipulihkan dan hidup kami menjadi berharga kembali. Terima kasih ya Bapa, dan kami bersyukur juga kalau malam hari ini Engkau mengirim hamba-Mu Bapak Suhartono yang telah menyampaikan segala isi hati-Mu bagi setiap kami. Semoga semuanya boleh semakin membawa kami kepada pertobatan demi pertobatan, semakin dalam dan semakin bersyukur karena hidup kami yang telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah Bapak Suhartono di dalam segala karya, di dalam pelayanannya, dan terutama juga berkatilah untuk orang tuanya, untuk mamanya, Tante Cuk yang pada saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kiranya rahmat-Mu bekerja bagi Tante Cuk di dalam segala yang dipakai para dokter maupun perawat, obat-obatan dan tempatnya untuk sebagai proses pemulihan bagi Tante Cuk. Lindungilah juga untuk ruangan di sana dan juga untuk Lili juga, dan untuk Tono juga di dalam perawatan, di dalam harus hadir ke tempat di Solo. Kiranya Engkau selalu mengirim para malaikat-Mu untuk melindungi mereka dari segala yang jahat. Bapa, bagi setiap kami yang telah memberikan pelayanan pada hari ini, untuk setiap tim WL pemusik dan singer, untuk mereka yang melayani di KY Teen, KY Youth maupun semua yang terlibat di dalam pelayanan malam hari ini, tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau melihat hati kami yang terarah dan sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik. Kiranya semuanya boleh berkenan di dalam hadirat-Mu, dan kiranya Engkau juga memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini, sehingga kami semakin bersuka cita, meskipun kami seringkali terjatuh, tapi kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, dan jika malam hari ini kami akan kembali, sertai kami sepanjang perjalanan, agar kami boleh berbagi kegembiraan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bapa, semua ini kami haturkan padamu di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bunda Maria, doakanlah dan berdoalah bersama dengan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa tercurah dan terlimpah bagi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Perbuatannya berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya.